Nah, di sini kita akan membahas asistensi hari ini, kita akan membahas tentang ketidaksempurnaan pasar. Nah, mengapa kita harus belajar ini ya di mikroekonomi Islam? Jadi gini, kita udah belajar nih, kita udah belajar perilakunya produsen dan kita juga udah belajar perilakunya konsumen itu seperti apa, yang baik itu seperti apa, yang uraan itu seperti apa. Nah, terus dari hasil interaksi antara produsen dan konsumen, nah itu kita belajar juga keberadaan pasar. Nah, tapi ternyata kalau pasar itu ketika dimonitoring sama pemerintah terjadi distorsi pasar atau market failure atau kegagalan pasar. Nah, hasil dari kegagalan pasar ini menunjukkan indikator kalau pemerintah yang berwenang pada waktu itu fail juga, gagal juga dia. Nah, makanya kayak terjadi kemiskinan, pengangguran, terus terjadi itu karena ada distorsi pasar, karena supply di kurva supply sama kurva demand itu nggak ketemu. Nah, makanya ini penting banget ya kita mempelajari ketidaksempurnaan pasar itu di mikroekonomi Islam. Nah, ini soalnya nomor 1. Jelaskan bentuk-bentuk distorsi pasar dalam Islam dan apa dampaknya terhadap pasar. Nah, ini kegagalan dalam Islam, distorsi dalam Islam itu ini nggak cuma Islam ya, ini overall ya, secara umum ya. Kegagalan distorsi pasar itu situasi di mana pasar gagal mengalokasikan sumber daya resource alokasi yang efisien. Nah, terus resource sumber daya ini yang terjadi itu ada yang kebanyakan atau biasa disebut dengan over allocated, dan juga ada yang kekurangan atau disebut dengan under allocated. Jadi distribusi pendapatan, distribusi konsumsi, distribusi barang itu nggak adil. Itu yang terjadi di distorsi pasar. Kayak pengangguran itu kan nggak ketemu tuh antara supply demand sama supply garis kurva demand sama kurva supply. Nah, terus kalau kita melihat di ekonomi Islam yang udah kita pelajari di fikih muamalah ya. Jadi ada hal yang menyebabkan terjadinya ketidaksempurnaan pasar itu. Yang pertama itu rekayasa supply demand. Kalau di ekonomi Islam itu ada namanya baik najas. Nah, itu baik najas itu kayak kita membuat demand yang palsu. Contoh di era sekarang nih. Kita punya akun Instagram gitu. Akun Instagram bisnis. Nah, terus kita memakai follower palsu, membeli follower palsu, terus membeli bot palsu untuk membuat seseorang biar terkesan akun Instagram kita itu rame gitu. So, orang itu akan mau untuk membeli produk yang kita jual. Nah, kita kan membuat semacam penawaran baru di mana itu terlalu over profiling gitu. Padahal yang sebenarnya itu nggak segitu gitu loh. Yang orang yang membeli itu nggak segitu, itu dikit banget gitu. Nah, ini di era sekarang itu sangat viral ya, baik najas ini. Ya, ada di Instagram atau di Twitter atau sosmed lain. Terus ada ihtikar. Ihtikar ya ini monopoli ya. Ini dia membuat false supply. Terus ada talaqi rukban. Talaqi rukban ini kayak perilakunya tengkulak gitu loh. Jadi gini, ada petani, dia mau jual padi di pasar. Di tengah perjalanan dia dicegat gitu, dibilangin kalau dia harus menjual atau membeli ke tengkulak itu tanpa tahu harga sebenarnya ada di pasar. Bisa jadi harga yang di pasar itu kecil, lebih besar daripada harga yang ditawarkan oleh si tengkulak itu.
Nah, itu juga nggak diperbolehkan dalam Islam. Nah, ini menarik ya, kalau kayak apa sih, gimana sih hukumnya kayak marketplace itu, terus apa namanya? Itu beda, konteksnya udah beda. Itu tapi kalau kita berpemikiran sih ya itu sebagai apa ya, ekonomi penghubung itu. Agen ekonomi yang menghubungkan, koneksikan dengan yang lain. Nah, ini menarik banget ya. Dia tuh kayak perilakunya dia tuh tergantung sama informasi gitu. Kalau informasinya itu ada distorsi, ada perbedaan, nah dia akan mendapatkan keuntungan. Kayak apa ya? Perilakunya si itu loh, jual beli saham itu loh, apa sih namanya? Penggoreng itu loh. Nah, itu dia tuh sebenarnya dia main di informasi. Kalau informasi itu semakin nggak sempurna, ya dia bisa memperoleh profit yang gede. Nah, itu yang terjadi di jual beli saham. Nah, terus distorsi pasar itu bisa terjadi ketika ada tadlis. Tadlis ini penipuan. Penipuan bisa ada di barang, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Terus ada di tagyir, atau biasa yang kita udah pelajari itu goror. Nah, goror ini di Islam itu ada yang diperbolehkan ya, tapi ada yang nggak diperbolehkan. Goror yang diperbolehkan dalam Islam itu contohnya goror sosial. Jadi misal kita ngasihkan hadiah kepada adik kita, asalkan adik kita itu mendapatkan peringkat 1 di sekolahnya. Nah, itu goror. Kita ngasihkan hadiah, tapi ini sosial kan, nggak akad bisnis kan. Nah, yang nggak diperbolehkan itu adalah akad bisnis. Terus goror yang kecil, goror besar nggak boleh. Goror kecil itu contohnya gini, kita biasanya makan di warung, di warteg gitu. Kita makan dulu apa bayar dulu? Biasanya kan makan dulu ya, baru bayar ya. Nah, itu kan nggak jelas ya, yang dimakan seberapa, yang dibayar berapa. Apalagi kalau misal kita makan ngambil sendiri, wah itu lebih nggak jelas lagi itu. Nah, cuman kan apa namanya, itu udah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Itu udah menjadi urf di masyarakat, sehingga itu termasuk goror kecil. Nah, yang nggak boleh adalah goror besar. Ya, goror biasa itu yang besar. Terus yang ketiga itu restriksinya adalah goror di akad utama sama turunan. Yang nggak boleh itu akad utama. Misal kita mau jualan rumah, di situ ternyata nggak ada AC-nya. Nah, akad utamanya kan kita jualan rumah, beli rumah. Jadi akad utamanya itu nggak boleh cacat. Kita beli rumah itu nggak boleh cacat. Tapi kalau misal di situ nggak ada AC-nya, nggak ada WC-nya, atau nggak ada perlengkapan yang lain atau apalah, nah itu nggak dibolehin dalam Islam. Nah, yang keempat ini distorsi pasar itu terjadi ketika dia menjual dengan menambah akad perjudian gitu. Nah, itu yang nggak diperbolehkan dalam Islam. Dampaknya apa sih sebenarnya? Dampaknya ini, kegagalan pasar ini adalah, ya kita tahu sendiri lah, persaingan ini udah tidak sempurna lagi. Terus makanya muncullah sebuah pasar baru, oligopoli atau monopoli. Terus juga akan terjadi ketidakadilan di masyarakat. Nah, makanya apa ya, distorsi pasar itu salah satu indikator keberhasilan si government itu. Kalau government itu dinyatakan berhasil, sukses, ya dia bisa meminimalisir terjadinya distorsi pasar. Nah, terus ini ya soal nomor 2, ini teori apa namanya, social of justice. Buatlah grafik alokasi sumber daya berdasarkan Rusian, utilitarian, dan Islami. Jelaskan. Nah, kita bahas kurva utilitas distribusi yang terjadi di Rusia. Jadi teorinya Rusian itu gimana sih? Ini sebenarnya dia tuh memperbaiki teorinya si utilitarian itu. Jadi gimana ya, konsep keadilan di utilitarian itu susah untuk itu susah untuk dicapai. Fairness itu susah dicapai. Akhirnya Ruslian ini membuat sebuah asumsi social welfare itu terjadi ketika orang yang paling miskin di sebuah negara itu
terangkat menjadi bahagia, maksudnya dia tidak menderita, dia sejahtera gitu. Orang yang paling miskin di situ itu sejahtera. Nah, itu bisa ditemukan di social welfare of justice. Makanya di sini gambarnya itu komplement, dia perfectly substitution. Utilitas antara orang F sama orang R ini perfectly substitution. Nah, makanya gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat nih, dia ini utilitas Rahmat dan Fauzi adalah identik. Utilitas ini perfectly substitute selama komoditas. Nah, ini persamaannya. Jadi kalau misal ada dua welfare, garis welfare 1 sama welfare 2. Nah, menurut tulisan yang paling social welfare itu ketika welfare yang paling minimum ini dia terangkat itu, dia nggak menderita gitu, dia sejahtera. Nah, makanya yang dilihat adalah welfare-nya yang paling minimum. Ini minimum dari orang utilitas orang A sama utilitas orang B. Ketika itu yang paling minimum udah tercapai, dia bisa sejahtera. Nah, berarti social welfare akan tercipta. Nah, sementara konsepnya utilitarian itu sebenarnya konsepnya ya udah langsung digabungin aja, utilitas 1 ditambah dengan utilitas 2, utilitas orang lain, sehingga kita akan menciptakan utilitas baru yang disebut dengan social inference curve. Nah, ini dia asumsinya hanya utilitas total yang relevan, sehingga kriteria utilitarian tidak mempertimbangkan distribusi utilitas. Nah, ini selama memperoleh sosial lebih besar daripada kerugian sosial, tidak penting jika seorang konsumen yang memperoleh utilitas sudah lebih baik daripada konsumen lain yang tidak. Objektif fungsinya yang dia ciptakan itu adalah P2 atau sosial maksimum atau konteks utilitarian. Ini kayak perilakunya satu orang individu lah. Dia maksimum profit. Yaitu ya ketika terjadi irisan antara kurva utility UPF ini dengan kurva utilitas indifference curve. Nah, ini sebenarnya turunan dari social indifference curve ini turunan dari social contract dari, misal ini dua individu ini, utilitas fungsinya si F sama si R. Sehingga di sini mencari UF dan UR yang paling besar paling besar tapi tidak berbicara tentang distribusinya. Jadi dampaknya dari teori ini itu ya tidak memperhatikan distribusinya, ya ketimpangan akan mudah terjadi. Nah, sementara Islam itu gimana sih, teori pasar menurut Islam itu gimana? Nah, dia objeknya harus jelas, objek dan kriteria harus jelas. Perfectly informasinya perfect lah. Terus objeknya ya kita tahu sendiri, tujuan utama dari adanya ekonomi Islam, adanya prinsipal Islam itu ya falah. Ya, kita menang nggak hanya di dunia, kita memperoleh kemenangan itu nggak hanya di dunia, tapi juga kita lanjutkan frekuensinya menuju ke akhirat. Terus kriteria yang dicapai ya kita harus terpenuhi di indikator maqasidus syariah. Tujuan adanya syariah itu dibentuk. Itu ada 5. Perlindungan terhadap harta, terus perlindungan terhadap agama, jiwa, terus apa lagi? Akal sama mal. Nasab. Satu lagi nasab. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau 5 indikator maqasid syariah itu terpenuhi, ya berarti social welfare akan tercipta. Kemudian ini contoh P3 ini ya. P3 ini jadi gini, alokasi distribusi dari pasar menurut ekonomi Islam itu kayak gini. Ketika kita distribusinya sosialnya itu sampai sini di P3 ini boleh gitu dipilih walaupun secara social welfare lebih kecil ya. Ini
ini social welfare, secara social welfare kan lebih kecil daripada P2. Ini maksimum kan. Nah, P1 juga bisa memenuhi kriteria gitu. Asalkan kriteria makosid syariah itu terpenuhi ya. Nah, ini sebenarnya paradoks juga sih, maksudnya kayak ya kita tahu sendiri lah, negara-negara yang mayoritas itu muslimnya banyak, ya di situ dia mayoritasnya juga negara-negara berkembang. Nah, cuman gini, kaya miskinnya di ekonomi Islam itu nggak jadikan sebagai indikator kan sebenarnya. Yang jadikan indikator itu ya makosid syariah tadi. Mungkin ada trade off ya antara agama dan juga antara perilaku agen ekonomi gitu ya. Kayak kalau kita berperilaku konvensional berarti nggak ada larangan apapun gitu. Kita bisa menghalalkan semua cara untuk mencapai mencapai profit maksimum gitu. Tapi di ekonomi Islam kan enggak. Ya kita harus menuju jalan. Kita ada guide-nya, kita ada semacam gimana ya batasannya, bukan batasan kayak paduannya. Gimana cara memperoleh yang berkah dan juga bermanfaat. Nah, ini soal nomor 3. Ini tentang produsen yang analisis konsumen surplus sama produsen surplus di ekonomi Islam sama konvensional. Nah, jadi di sini di contoh soalnya Bono adalah pemilik PT ABC, di mana PT ABC adalah perusahaan yang memberi mandat oleh pemerintah negara X untuk menjadi satu-satunya produsen dalam mengoperasikan perusahaan tersebut. Menghadapi struktur biaya sebagai berikut. Nah, ini struktur biayanya. Selanjutnya, Bono selaku pemilik perusahaan juga harus mempertimbangkan permintaan pasar negara X. Nah, ini P-nya. Nah, soal A, apabila Bono tidak memiliki worldview Islam dalam mengoperasikan pasar, berapakah harga jual P, kuantitas yang diproduksi Q, dan profit maksimum yang diperoleh Bono. Kemudian, apabila Bono memiliki worldview Islam yang mengoperasikan PT ABC, berapakah harga jual P, kuantitas yang diproduksi Q, dan profit maksimum yang diperoleh Bono. Bandingkan kesejahteraan yang terima negara X. Bono memiliki worldview Islam, tidak memiliki worldview Islam. Itulah perubahan kondisi kesejahteraan antara kedua skenario tersebut. Jelaskan perubahan maslahah dan mafsadahnya. Tadi soal A itu dia worldview-nya konvensional. Ya, mau nggak mau dia berperilaku monopolistis. Asumsi yang kita pelajari, yang sudah dipelajari di ekonomi konvensional, bahwa untuk memperoleh Q maksimum, ya asumsi profit maksimum itu terpenuhi. Untuk memperoleh Q dengan profit maksimum, itu ya MR sama dengan MC. Nah, kemudian kita hitung. Nah, ini P-nya diketahui ini, TR-nya diketahui ini. Seperti biasa, TC-nya ini total cost. Total cost juga diketahui, terus MC-nya ini turunan dari total cost. MR ini turunan dari TR. Setelah itu MR sama dengan MC disamadengankan, ini sama dengan 0 sama dengan 0. Sehingga Q yang kita peroleh adalah 20. Terus untuk harganya ketika kita udah memperoleh Q, harganya adalah 700. Profitnya langsung aja kayak biasanya TR min TC. Sehingga profitnya kita peroleh 9.283,33. Nah, itu kalau perilaku konvensional. Nah, sementara ini misal Bono ini berperilaku Islami, dia mungkin punya value Islami gitu ya. Nah, sehingga tidak berperilaku monopolis. Perilaku tidak monopolis itu ketika P sama dengan MC. Kalau kalian ngeh, kenapa P sama dengan MC? Di sini kalau misal harganya itu melebihi dari MC, itu termasuk harganya terlalu banyak ya, terlalu bertambah gitu. Maksudnya profitnya akan bertambah. Jadi nggak jauh beda sama ekonomi konvensional. Nah, P ini juga nggak boleh
kurang dari MC. Ketika P ini kurang dari MC, itu ya akan terjadi loss gitu, loss di di produsen yang berperilaku pemikiran Islami. P sama dengan MC ini sebenarnya turunan pertama profit terhadap Q. Nah, ini first on order condition ketika profit itu diturunkan terhadap Q. Sehingga kita akan memperoleh P sama dengan MC. Nah, itu. Sehingga nggak ada kedoliman gitu antara si produsen sama si konsumen. Itu adalah harga pertengahan gitu. Nah, terus sehingga P ini sebenarnya dalam Islam itu nggak ada yang bisa menentukan harga ya. Maksudnya harga ya ditentukan oleh kita sendiri. Nah, cuman kan dia kalau kita pingin itu ya, pingin punya etika gitu ya, gitu. Ya kita harus nggak terlalu rakus gitu loh. Dan kita nggak terlalu juga ngasih orang dermawan nggak apa-apa ya. Maksudnya nggak ngasih terlalu pelit gitu, dan kita nggak boleh juga terlalu rakus. Makanya di ekonomi Islam itu kan pertengahan antara orang rakus sama orang yang pelit. Nah, sehingga equilibrium sementara yang kita ambil adalah P sama dengan MC. Sebenarnya banyak asumsi ya, banyak ini challenges buat kita untuk mengembangkan model di ekonomi Islam itu kayak gimana. Soalnya untuk menentukan penentuan harga itu masih ya terbebas gitu loh. Bebas. Nah, ini P sama dengan 100 dikurangi 5, ini tadi diketahui. Terus ini total cost-nya juga diketahui sehingga kita memperoleh MC. Nah, ini tadi ya asumsinya P sama dengan MC. Sehingga harganya sama dengan MC-nya ini. Terus kita bisa memperoleh ini Q2 tambah 5Q minus 18. Penyelesaian dari Q2 plus 5Q minus 18 ini kan kalau kita balik lagi ke ekonomi matematika ekonomi ya yang udah kita pelajari waktu dulu, itu ada metode ini kan, ada metode minus B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC dibagi 2A. Nah, ini dimasukkan, B-nya adalah 5, kemudian A-nya adalah 4 kali ini 4 kali A-nya 1 minus 18 AC, sehingga kita akan memperoleh X1-nya ini minus plus 25,9 dan juga minus 30. Kan nggak mungkin Q-nya itu minus 30, sehingga yang menjadi penyelesaian adalah yang plus, sehingga Q-nya adalah 25,9. Kemudian untuk harganya ya udah kita masukkan aja dari harga yang sudah kita ketahui di atas, masukin sehingga harganya memperoleh 611,5. Untuk profitnya kita masukkan harga yang sesuai sama ini profit kan rumus dari TR dikurangi total cost kan. Nah, total revenue-nya ini 611, ini P-nya, terus Q-nya ini 25,9. Terus sehingga ini dimasukin dan profitnya adalah 8.170,5. Nah, kemudian jawaban nomor 3C ya, gimana perubahan ketika kita berperilaku Islami dan juga konvensional. Nah, ketika si produsen ini berperilaku Islami sama konvensional, nah, itu dilihat dari kita harus bisa menghitung luasan A, B, C, D, E. Mengapa demikian nanti kita dijelaskan. Sebelumnya kita pelajari dulu ya matematiknya itu kayak gimana untuk mencari luasan A, luasan B, luasan C sama luasan D. Kalau kalian masih ingat ini kalian penyelesaiannya kan menggunakan integral di matematika ekonomi bisnis. Jadi kalau anak IPA ya ini bisa lah ngerjain ini. Soalnya udah terbiasa memakai rumus integral. Untuk luasan A kalau kalian lihat di sini kan persegi ya, persegi. Cuman kalian harus mengetahui selisihnya barisnya ini dengan barisnya ini. Sehingga kita akan ketika kita dikalikan ini akan memperoleh nilai A.
Sehingga 700 dikurangi 61 dikalikan 200. Ini luasan A. Kemudian luasan B. Nah, luasan B kalau kalian lihat di sini sebenarnya kan luasan dari persegi dikurangi luasan ini kan, luasan yang putih ini kan. Nah, makanya luasan yang putih ini kita cari luasannya. Nah, kita cari perseginya juga sehingga nanti dikurangi. Nah, ini luasan perseginya. Kemudian ini adalah untuk menghitung mencari luasan yang di bawah perseginya tadi. Nah, di sini integral dari 0 sampai 20, ini 0 sampai 20. Rumus integral tinggal masukin aja dari masing-masing. Q-nya berapa, Q di Q20 dan di Q ketika 0. Nah, ini Q-nya sama dengan 0 kan ya, 0 semua ini ya, ini cancel out semua, sehingga kita memperoleh nilai luasan ini, sehingga kita memperoleh 75. Terus untuk luasan C di sini kan persegi ya, berarti langsung aja rumus ini, panjangnya ini dikalikan, panjangnya ini dibagi 2. Nah, ini 1000 dikurangi 700 dikalikan 2, terus dibagi 2. Nah, kemudian luasan D. Luasan D di sini kan persegi juga, cuman kalian harus menghitung integral dari luasan di bawahnya untuk memperoleh ini. Di sini persegi dikurangi luasan yang putih. Nah, sehingga luasan yang putih dicari akan memperoleh ini integral kayak tadi, ini dimasukin satu-satu sehingga kita akan memperoleh luasan D. Kemudian untuk luasan E di sini luasan E juga adalah segitiga. Segitiga, kalau kalian lihat di sini ya kita harus mencari panjangnya ini dengan panjangnya ini kemudian dibagi 2. Kalau rumusnya segitiga kan itu panjang kali tinggi kali lebar dibagi 2. Nah, sehingga akan memperoleh angka seperti ini. Nah, kemudian di sini paham nggak, Di, untuk melihat ini, melihat gimana caranya menghitung luasan A, B, C, D, dan E. Oke, next ya. Oke. Kita membahas di mana sih letak ekonomi Islamnya gitu ya, dari analisis yang sudah kita hitung tadi, luasan A, B, C, D. Jadi gini, pada skenario Bono memiliki worldview Islam, consumer surplusnya ini luasan A ditambah C ditambah E. Jadi harganya kan di sini nih. Nah, sehingga akan terbentuk CS-nya itu di A, C, dan E. Di bawahnya kurva demand. Kemudian yang produsen surplusnya itu di area B dan D. Nah, ini kalau worldview Islam. Nah, tapi kalau misal dia berubah worldview Islam menuju ke worldview konvensional, kita lihat harganya di worldview konvensional. Di sini worldview konvensional adalah di harga 700. Nah, sehingga semula CS-nya, areanya itu A, C, dan E, akan berkurang menuju ke C. Dan dampaknya yang terjadi itu apa? Si produsen surplus produsennya di area A dan B kan. Sehingga area D dan E ini itu terjadi kehilangan. Jadi ada efek namanya deadweight loss di sini. Nah, kalau kalian belajar ya monopoli ketika mikroekonomi Islam, salah satu upaya yang dipakai untuk menghindari deadweight loss itu adalah kita menetapkan harga P sama dengan MC. Tapi ada juga keputusan lain yang bisa kita ambil ketika terjadi monopoli tersebut untuk menghindari adanya deadweight loss, yaitu dengan diskriminasi harga, price discrimination. Jadi
yang terjadi di harganya itu kalian bisa menentukan harga di sini, di sini, di sini. Nah, itu kan nggak sesuai Islam ya. Semakin kalian tinggi nilainya di sini, semakin tinggi, semakin deadweight class-nya semakin tinggi juga kan. Nah, tapi kalau kalian distribusikan ada harga yang segini, ada harga yang segini. Nah, cuman di sini kalian harus adil ya. Untuk menentukan harga yang tinggi ya mungkin itu dikasihkan untuk orang-orang kaya di kota mungkin. Terus untuk harga yang rendah ya mungkin orang-orang miskin. Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus adil. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 3C. Nah, sebenarnya konsep pasar kan di situ kan untuk gimana cara memanajemen apa namanya konsumen surplus sama produsen surplus biar mereka itu saling sama sejahtera gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini sebenarnya model tadi di ekonomi konvensional sama produsen ekonomi Islam tadi yang membahas tentang pasar tadi untuk konsumen surplus sama produsen surplus. Ini masih bisa kita kembangkan ya. Gimana caranya biar apa namanya lebih adil. Nah, itu permodelannya setahu saya masih belum ada ya sedetail itu. Soalnya ya kita tahu sendiri lah yang paling berkembang di ekonomi Islam itu kan di sektor keuangan, di sektor real jarang lah dipegang. Nah, untuk menentukan tadi itu, wah itu sangat menarik gitu. Menganalisis pasar menurut ekonomi Islam yang adil. Wah, matematika modelingnya kayak gimana? Nah, itu mungkin kalau kalian jago di matematik bisa lah untuk mengembangkan model itu. Terus ini soal nomor 4. Pada masa pandemi COVID, ini kita sering menjumpai kelangkaan barang-barang esensial seperti masker, hand sanitizer, APD, petugas medis, dan adanya pihak yang melakukan ihtikar. Jelaskan yang dimaksud dengan ihtikar, ilustrasikan dengan kurva yang menggambarkan kerugian yang ditimbulkan akibat adanya perilaku tersebut. Ya kita tahu sendirilah, ihtikar itu adalah mengambil keuntungan sebesar-besarnya atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih banyak barang untuk memperoleh harga yang lebih tinggi. Nah, ini monopoli ransacking. Nah, ini syarat perilaku dikatakan ihtikar. Satu itu objek penimbunan merupakan barang kebutuhan masyarakat. Jadi memang barang tersebut itu apa ya dibutuhkan itu daruriyat itu barang yang sifatnya daruriyat. Nah, kayak kemarin itu masker. Nah, itu ketika wabah kayak gini kan apa ya masker itu menjadi barang yang dibutuhkan masyarakat gitu. Ternyata ada yang orang ihtikar, ada yang orang yang menyembunyikan, menimbun barang itu terus menunggu harganya sampai tinggi kemudian dijual. Nah, itu nggak dibolehin dalam Islam. Terus tujuan penimbunannya adalah untuk meraih keuntungan yang di atas keuntungan normal, bukan sekedar persediaan. Nah, terus sebenarnya produsen dapat produksi pada titik SD. Ini ya, pada titik SD. Ini tadi ya P sama dengan MC juga. Iya P sama dengan MC. Nah, tapi di titik Q ya. Namun ikhtikar ini menyebabkan penawaran hanya terjadi di titik QM. Nah, terus sehingga harganya menjadi tinggi. Profitnya yang diperoleh ini adalah sebesar PM XYZ. Ini area ini. PM XYZ ini ya. Nah, kemudian untuk apa ya orang yang tidak mau ihtikar, ya profitnya ada di daerah D ini, di daerah ABCD. Nah, selisihnya antara ini ya orang yang profitnya orang yang ihtikar sama profitnya orang yang normal ini disebut dengan monopoli ransacking. Nah, dan ini uang ini yang diharamkan dalam Islam. Nah, mungkin itu yang asistensi kita kali ini. Ada pertanyaan nggak untuk 4 soal yang sudah kita bahas tadi? Kalau ada pertanyaan? Belum, Kak. Oke. Kalau ada nanti chat aja atau kirim pesan aja. Mungkin asistensi kali hari ini itu aja yang kita bahas. Selamat berbuka puasa dan terima kasih pada adik-adik semua. Dan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Makasih banyak, Kak. Waalaikumsalam, makasih Kak. Ya, sama-sama.